Bunga mawar, bunga melati terlihat indah menghiasi taman. Jagalah selalu cinta di hati, setialah dalam ikatan pernikahan. Apa artinya menjaga kesetiaan dalam pernikahan dan bagaimana mewujudkannya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Banyak pernikahan hancur bukan karena kurang cinta di awal, tetapi karena kehilangan kesetiaan di tengah perjalanan. Hari ini kita hidup di zaman di mana perselingkuhan dianggap biasa, komitmen dianggap ketinggalan zaman, dan kesetiaan semakin langka. Media sosial membuka banyak celah, godaan datang di mana-mana, komunikasi dalam rumah tangga mulai berkurang, dan kesibukan membuat pasangan semakin jauh. Banyak pasangan terlihat baik di luar, tetapi sebenarnya sedang dingin dan kering di dalam. Dan yang menyedihkan, seringkali kehancuran rumah tangga dimulai dari hal-hal kecil yang dibiarkan terus-menerus. Padahal pernikahan bukan hanya hubungan antara dua manusia, tetapi perjanjian kudus di hadapan Tuhan. Kesetiaan dalam pernikahan bukan hanya tidak berselingkuh secara fisik. Kesetiaan berarti menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga komitmen, menjaga kasih, dan tetap setia kepada pasangan dalam segala keadaan. Kesetiaan berarti tetap memilih pasangan kita saat keadaan baik maupun buruk, saat kaya maupun miskin, juga saat sehat maupun sakit. Kesetiaan adalah sebuah keputusan sadar, bukan sekadar perasaan. Mengapa kesetiaan dalam pernikahan itu penting? Karena pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kudus. Pernikahan bukan hanya kontrak manusia, tetapi perjanjian di hadapan Tuhan. Allah merancang pernikahan untuk kesatuan, kasih, dan kesetiaan seumur hidup. Kemudian karena kesetiaan membawa kepercayaan. Hubungan tanpa kepercayaan akan penuh dengan kecurigaan, ketakutan, dan luka. Kesetiaan menciptakan rasa aman dalam pernikahan. Selanjutnya karena anak membutuhkan teladan kasih dan kesetiaan yang benar. Anak belajar tentang kasih dan komitmen dari orang tuanya, dan kedepannya mereka akan menghidupkan kesetiaan itu pada pasangan mereka. Kemudian karena ketidaksetiaan menghancurkan banyak hal, termasuk pernikahan itu sendiri. Perselingkuhan atau penyelewengan dalam pernikahan tidak hanya melukai pasangan, tetapi juga menghancurkan mental dan kehidupan anak, merusak kepercayaan, menghancurkan damai sejahtera, dan merusak kehidupan rohani. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesetiaan dalam pernikahan? Yang pertama, hubungan dengan Tuhan dan kualitas kehidupan rohani. Ini adalah faktor yang paling utama. Ketika suami dan istri memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka mereka akan lebih mampu mengendalikan diri, mengampuni, mengasihi, dan lebih kuat menghadapi godaan serta dijauhkan dari berbuat dosa. Artinya ketika Tuhan menjadi pusat rumah tangga, hubungan pernikahan menjadi lebih kuat. Sebaliknya ketika kehidupan rohani mulai dingin dan kering, maka godaan lebih mudah masuk dan suami istri lebih lemah dalam menjaga kesetiaan dalam pernikahan. Yang kedua, komunikasi suami istri. Komunikasi yang buruk dapat membuat hubungan menjadi dingin. Banyak pasangan hidup bersama tetapi jarang berbicara dari hati ke hati, mendengarkan pasangan, atau memahami perasaan satu sama lain. Akibatnya, muncul kesalahpahaman, rasa kesepian, dan jarak emosional. Sebaliknya ketika komunikasi terjalin dengan sehat, maka pasangan akan merasa dihargai, dicintai, dan diperhatikan. Hal ini tentu menolong suami istri dalam menjaga kesetiaan. Yang ketiga, kedalaman kasih dan komitmen. Kesetiaan bukan hanya soal perasaan cinta, tetapi soal komitmen. Perasaan bisa berubah, tetapi komitmen membuat seseorang tetap bertahan dan memilih setia. Semakin dalam kasih dan komitmen pasangan, semakin kuat mereka menjaga pernikahan. Yang keempat, pengendalian diri. Kesetiaan juga dipengaruhi oleh kemampuan seseorang mengendalikan pikiran, emosi, mata, dan keinginan daging. Jika suami istri tidak memiliki pengendalian diri untuk menjaga diri masing-masing, maka lebih mudah jatuh dalam dosa perselingkuhan. Yang kelima, lingkungan dan pergaulan. Lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang tentang pernikahan. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang menganggap perselingkuhan itu biasa, suka menggoda, tidak menghormati pasangan, atau menikmati gaya hidup bebas, maka kesetiaan bisa semakin melemah.
Sebaliknya, lingkungan yang sehat dapat membantu seseorang menjaga komitmennya. Yang keenam, kedekatan emosional dengan pasangan. Banyak perselingkuhan dimulai bukan karena hubungan fisik, tetapi karena kedekatan emosional dengan orang lain. Ketika pasangan merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau kesepian, mereka bisa mencari kenyamanan di luar rumah tangga. Karena itu penting untuk saling mendengarkan, meluangkan waktu bersama, dan membangun hubungan yang hangat. Yang ketujuh, kehidupan doa dan ibadah keluarga. Pasangan yang berdoa, membaca firman Tuhan, dan bertumbuh rohani bersama biasanya memiliki ikatan dan pertahanan diri yang lebih kuat. Doa menyatukan hati dan mengingatkan pasangan bahwa pernikahan adalah milik Tuhan. Yang kedelapan, kepuasan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ketika kebutuhan emosional, perhatian, penghargaan, kasih, atau kebutuhan biologis tidak terpenuhi, maka hubungan menjadi rentan dan kesetiaan terancam. Selanjutnya, kejujuran dan keterbukaan. Kepercayaan dibangun melalui kejujuran. Adanya rahasia atau sesuatu yang ditutup-tutupi, kebohongan, dan kehidupan ganda atau kemunafikan atau kepura-puraan dapat merusak kesetiaan. Yang kesepuluh, prioritas dalam hidup. Banyak rumah tangga mulai renggang karena pekerjaan, bisnis, pelayanan, atau gadget lebih diprioritaskan daripada pasangan. Kesetiaan membutuhkan perhatian dan waktu. Hubungan yang tidak dirawat perlahan bisa menjadi dingin. Yang ke-11, cara menyelesaikan konflik. Semua pernikahan pasti memiliki masalah, tetapi yang menentukan kekuatan pernikahan adalah bagaimana pasangan menyelesaikan konflik. Jika setiap masalah diselesaikan dengan ego, amarah, kekerasan verbal, atau diam berkepanjangan, maka hubungan akan semakin rusak. Sebaliknya, pengampunan, kerendahan hati, dan komunikasi yang baik akan memperkuat hubungan. Selanjutnya, batasan dalam pergaulan dan pengaruh media sosial. Batasan yang kabur dalam pergaulan serta pengaruh media sosial dan teknologi telah menjadi tantangan yang hebat saat ini. Banyak hubungan yang rusak karena chat yang tidak sehat, hubungan tersembunyi, kecanduan pornografi, atau kedekatan virtual dengan orang lain. Karena itu, pasangan perlu memiliki batasan yang sehat dalam pergaulan dan penggunaan teknologi. Jadi, apa solusinya? Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai pusat pernikahan. Dasar utama kesetiaan suami istri dalam pernikahan adalah hubungan yang benar dengan Tuhan. Pernikahan akan lebih kuat jika Tuhan ada di tengah-tengah hubungan itu. Selanjutnya, membangun komunikasi yang sehat dan dewasa. Komunikasi yang sehat menjaga kedekatan dan mengurangi jarak emosional. Kemudian, menjaga kedekatan dengan pasangan. Pasangan yang dekat secara emosional akan lebih kuat menjaga kesetiaan. Selanjutnya, menjaga hati, pikiran, dan mata. Perselingkuhan biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Hindarilah hubungan yang terlalu dekat dengan lawan jenis, chat yang tidak pantas, tontonan yang merusak, dan kebiasaan yang membuka celah dosa. Selanjutnya, belajar menghargai dan mengasihi pasangan. Ucapkan terima kasih, tunjukkan perhatian, dan berikan dukungan akan membangun kesetiaan yang kuat. Kemudian, belajar untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dengan benar. Semua pernikahan pasti memiliki konflik, tetapi belajarlah mengampuni, berdiskusi dengan tenang, dan mencari solusi bersama. Kemudian, memiliki batasan yang sehat. Penting untuk menjaga batas dalam hubungan dengan lawan jenis. Jangan membuka ruang untuk hubungan emosional yang salah. Kesetiaan dijaga bukan saat godaan sudah besar, tetapi sejak awal dengan menetapkan batas-batas yang benar. Selanjutnya, belajar untuk bersyukur. Salah satu penyebab ketidaksetiaan adalah hati yang tidak puas. Ingat, tidak ada pasangan yang sempurna. Belajarlah menerima dan bersyukur atas pasangan yang Tuhan berikan. Kemudian, selalu mengingat janji dan komitmen pernikahan. Kesetiaan bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang komitmen yang terus dijaga. Kemudian, terus memperjuangkan pernikahan. Kesetiaan membutuhkan usaha, pengorbanan, kesabaran, dan komitmen setiap hari. Kasih yang dewasa tetap bertahan bahkan saat keadaan tidak mudah. Alkitab berkata dalam Ibrani 13 ayat 4, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur." Firman Tuhan dalam Maleakhi 2 ayat 16 memberikan peringatan bahwa Tuhan membenci perceraian.
Markus 10 ayat 9 katakan, "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Sebagai kesimpulan, kesetiaan dalam pernikahan tidak terjadi dengan sendirinya. Kesetiaan harus dijaga, diperjuangkan, dan dipelihara setiap hari. Pernikahan yang kuat bukanlah pernikahan tanpa masalah, tetapi pernikahan yang tetap memilih setia di tengah masalah. Kesetiaan bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang terus memilih untuk mengasihi pasangan yang Tuhan berikan. Kita hidup di zaman di mana dunia menganggap perselingkuhan sebagai hal yang biasa. Padahal bagi Tuhan, kesetiaan adalah sesuatu yang sangat berharga dan kudus. Kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya akan menjaga kesetiaan kita dalam pernikahan. Mari kita berkomitmen menjaga kesetiaan kita dalam pernikahan dengan hikmat dan kuasa dari Tuhan, sehingga pernikahan kita akan terus diberkati dan membawa kebahagiaan dalam keluarga kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas Frasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kapas.